Bab 2176, Panduan USI. Hal pertama yang dianalisis Julian adalah hukum sebab akibat. Sebab dan akibat adalah hal yang paling misterius. Jika Anda memahami cara memasuki jalan utama melalui sebab dan akibat, maka akan mudah bagi jalan lain untuk memasuki jalan utama. Prasasti paling primitif mengenai aturan sebab akibat muncul di sekujur tubuhnya. Prasasti-prasasti ini terus berubah dari yang sederhana ke yang rumit, dan akhirnya menyimpulkan sebab dan akibat yang lengkap, dan kemudian menyimpulkan kekuatan sebab dan akibat 9 kali lipat, dan akhirnya melampaui kekuatan kosmik 9 kali lipat, dan menyimpulkan kekuatan ekstrim setengah langkah. Namun, pemahaman dan interpretasinya tentang hukum sebab akibat telah berakhir. Tidak peduli bagaimana dia bertindak, dia tidak dapat memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari dunia bawah. Dia berhenti sejenak dan mulai melaksanakan Wudadao. 5 jalan besar ditafsirkan secara bersamaan, dari aturan prasasti yang paling primitif hingga Tao yang lengkap. Akhir dari 5 jalan besar juga berada pada setengah langkah menuju ekstrim, dan dia hampir mampu melakukan ekstrim, tetapi dia tidak dapat mengambil langkah terakhir. Dia menghentikan sementara 5 Tao besar dan mulai menafsirkan Tao lainnya. Tao selengkap terus muncul di sekujur tubuhnya. Dari awal mula sebab akibat, 5 Tao besar, hingga semua Tao di surga. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh semua jalan langit dan bumi. Seluruh alam semesta dan bumi terus berputar bersama tubuhnya, dan dia tampak sangat misterius. Yuezi mengamati dari kejauhan tanpa bersuara dan berkata dengan lembut, "Aku tidak pernah menyangka bahwa dia dapat memahami keadaan pikiran asli dan mengubah aturan yang paling primitif, mulai dari pecahan aturan dan berevolusi dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Itu memang keterampilan magis yang tersisa dari era pemakaman langit. Sungguh menakjubkan." Walaupun Yuezi belum pernah membaca sutra hati yang asli, dia tahu bahwa Julian harus memahami sutra hati yang asli untuk dapat menguraikannya menjadi prasasti aturan yang paling sederhana dan mulai menafsirkannya dari prasasti aturan yang paling sederhana. Hanya ada satu langkah lagi, dan langkah ini juga merupakan langkah yang paling penting. Langkah yang tampaknya sederhana ini telah membingungkan banyak orang jenius, dan beberapa bahkan tidak dapat mengambil langkah ini sepanjang hidup mereka. Namun jika Anda mendapat pencerahan, Anda hanya butuh beberapa saat untuk mengambil langkah itu. Yuezi berbisik lembut. Metode pencerahan Julian sudah paling sempurna. Dia tidak bisa lagi membantu Julian. Sekarang Julian hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Julian dikelilingi oleh segudang jalan surgawi. Seluruh hukum langit dan bumi berputar bersama tubuhnya. Di sekujur tubuhnya terdapat jalan yang terdiri dari aturan-aturan rumit dan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pikirannya, semua cara surga berkumpul bersama dan terus berubah. Itulah perubahan yang terjadi di dalam teratai suci kekacauan. Inilah perubahan dari setengah langkah ke jalan yang paling hakiki, menuju jalan yang paling hakiki. Terlalu banyak perubahan, perubahannya terlalu cepat, dan terlalu aneh. Dia ingin memahami perubahan ini, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Bahkan setelah melihatnya sekali, dia lupa dan tidak dapat mengingatnya sama sekali. Secercah inspirasi datang dalam pikiranku. Pada saat ini, Julian menangkap sinar cahaya spiritual ini, dan dia teringat dengan jelas perubahan dao internal dari teratai suci kekacauan. Pada saat ini, ia mengaktifkan semua hukum surgawi di sekitar tubuhnya dan mulai bertindak. Kekuatan semua jalan di surga hanya setengah langkah menuju jalan tertinggi, tetapi pada saat ini, semua jalan di surga langsung menjadi jalan tertinggi. Oke. Yuezi yang berada jauh pun berteriak tepat pada waktunya, mengganggu pencerahan Julian. Jika dia tidak menghentikan Julian dan membiarkannya melanjutkan, Julian akan langsung memasuki Hengji Dao dan akan kehilangan kesempatan untuk memasuki alam setengah langkah alam tak terbatas. Teriakan keras terdengar bagai guntur di telinga Julian. Gambaran dalam pikiran Julian menghilang, dan dia tiba-tiba berhenti. Begitu dia berhenti, semua hukum langit dan bumi di sekitar tubuhnya juga lenyap. Dia menahan napas, dan tubuhnya turun dari langit, berdiri kokoh di tanah. Yuezi datang dengan wajah cantiknya yang puas dan memuji, "Bagus sekali, sutra hati yang asli itu ajaib. Jika bukan karena sutra hati yang asli, aku tidak tahu berapa tahun lagi yang dibutuhkan untuk menampilkan kekuatan tertinggimu." Julian juga menarik napas dalam-dalam. "Akhirnya aku mengerti cara menjalankan Jidao. Sekarang, selama aku mau, aku dapat dengan mudah memasuki alam Hengji Dao dan menguasai kekuatan Jidao yang sebenarnya." Yuezi berkata, "Jika kamu memasuki alam Hengji Dao seperti ini, maka kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan kakak laki-lakiku, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengalahkan kakak laki-lakiku. Apa yang harus kita lakukan sekarang untuk memasuki Wuliang?" Julian bertanya. "Lupa." Yuezi angkat bicara. "Lupa." Julian tampak bingung. Yuezi mengangguk pelan dan berkata, "Ya, lupakan saja. Ketika kamu lupa cara memasuki dao yang ekstrim, maka meskipun kamu telah memasuki dao yang tak terbatas, itu akan sangat sulit, karena dalam proses melupakan, kamu perlu meningkatkan kekuatan dao, dan kekuatan dao telah mencapai ekstrim. Jika kamu tidak memasuki dao Hengji, kamu tidak dapat meningkatkannya. Menekan terobosan, meningkatkan kekuatan Tao, meningkatkannya tanpa batas, dan melupakannya saat Anda meningkatkannya di sini." Julian tahu semua ini. Karena dia telah memahami yang tak terbatas. Akan tetapi,
Meskipun ini tampaknya sederhana, hal itu sulit dicapai, atau bahkan mustahil. Mencobanya, Yuezi menatap Julian dengan senyum tipis di wajah cantiknya. Oke. Julian juga ingin mencoba melihat apakah kekuatan Tao dapat ditingkatkan lebih lanjut setelah mencapai batas sebenarnya tanpa terobosan. Dia lalu duduk bersila di udara, dan langsung mengaktifkan Dao, mendorongnya ke tingkat ekstrim. Kekuatan setengah langkah Dao yang ekstrim berkeliaran di dalam tubuhnya, memenuhi seluruh tubuhnya dan setiap anggota tubuh dan tulangnya. Dia menyerap energi dari langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatannya. Namun kekuatannya tidak dapat ditingkatkan sama sekali. Jika dia ingin meningkatkannya, dia harus menerobos dan memasuki Hengji Dao. Tidak. Setelah Julian mencobanya, dia menatap Yuezi dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Anda sedikit cemas, jangan cemas, rilekskan pikiran Anda, bebaskan pikiran Anda dari gangguan, dan masuki keadaan kekosongan dan kejernihan. Yuezi mulai mengingatkan. Julian perlahan-lahan menenangkan hatinya yang gelisah. Ia terus-menerus membuang pikiran-pikiran yang mengganggu pikirannya, yang perlahan-lahan menjadi tenang dan memasuki keadaan kosong dan jernih. Coba saja aktifkan jalur mana saja. Suara yang menyenangkan datang, seakan-akan terngiang dalam telinga, dan seakan-akan datangnya dari pikiran. Julian mengaktifkan Dao luar angkasa dan mendorongnya ke tingkat ekstrim Dao setengah langkah. Teruslah mendorongnya, asalkan tidak tembus. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa mendorongnya. Julian melakukan hal yang sama. Lintasan ruang angkasa didorong hingga ke titik ekstrim olehnya. Ada kekuatan ruang yang dahsyat dalam tubuhnya, namun lambat laun, ia merasa tak mampu lagi mengendalikan perubahan drastis dalam kekuatan ruang tersebut, dan kekuatan ini pun menunjukkan tanda-tanda tak sengaja mencapai titik ekstrim. Tekan saja, jangan menerobos. Teruslah mendorong. Suara Yuezi terus terdengar. Serap energi langit dan bumi, dan terus perkuat kekuatan jalur ruang angkasa di dalam tubuh. Apa itu yang tak terbatas? Yang tak terbatas adalah kelanjutan yang tak terbatas. Jika Anda ingin kekuatan Tao menjadi tak terbatas, pertama-tama Anda memerlukan kondisi pikiran yang tak terbatas. Buka pikiranmu. Di bawah bimbingan Yuezi, Julian mendorong kekuatan Dao luar angkasa hingga ke titik ekstrim. Pada saat ini, dia merasa tidak bisa lagi menekan Dao luar angkasa. Jika dia tidak berhenti, cermin itu akan pecah. Tanda terobosan yang akan datang menyebabkan bencana surgawi. Di langit tampak awan bencana aneh. Yuezi menatap awan bencana yang muncul di langit dan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Kalau bicara secara logika, Julian harusnya berhenti sekarang dan menetap dalam kondisi ini untuk sementara waktu, tapi Yuezi tahu bahwa Julian tidak punya waktu untuk menetap dan harus memasuki alam semi-ultimate tak terbatas sesegera mungkin. Bab 2177, Memasuki Ketidakterbatasan. Yuezi sangat memahami situasi dan keadaan Julian saat ini. Julian tidak punya waktu untuk tenang. Berlari di jalur berikutnya. Suara Yuezi bergema di telinga dan pikirannya. Julian berjuang untuk menekan jalur luar angkasa. Setelah mendengar suara Yuezi, dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk mengaktifkan jalur lain. Kali ini dia mengaktifkan jalur kehidupan. Cara hidup telah didorong ke titik ekstrim. Sudah sangat tidak nyaman untuk menekan satu jalur untuk menerobos, dan sekarang dia harus menekan dua jalur. Butiran keringat segera membasahi dahinya. Wajahnya menjadi terdistorsi. Yuezi menonton dari kejauhan, mengamati batas penindasan Julian. Dia meminta Julian untuk terus mendorong, tetapi pada saat yang sama dia ingin Julian menekannya dengan kuat agar tidak menerobos. Ini kontradiktif. Gunakan jalur ketiga. Yuezi terus berbicara. Julian terus mengalihkan perhatiannya dan mengaktifkan jalur kematian kali ini. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan 3 jalur. Ketiga jalan itu telah didorong secara ekstrim olehnya, dan dia tidak pernah berhenti, dan terus mendorongnya. Di langit, awan bencana bergulir. Di antara awan bencana, guntur bencana dari alam ekstrim terus menyambar, lalu guntur bencana pun menyambar. Namun, aura Julian terlalu kuat. Aura ini membentuk perisai pelindung tak kasat mata yang menahan kesengsaraan surgawi. Petir kesengsaraan itu lenyap bahkan sebelum mendarat padanya. Saat ini, di luar aula utama Gunung Yuelun. Di sana berdiri seorang pria. Dia adalah Raja Bulan Fajra, kepala suku Yuelun, dan kakak laki-laki Yuezi, Yueming. Yueming menatap langit di kejauhan, menyaksikan gemuruh guntur, merasakan kediaman tempat Julian berada dalam pengasingan, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya, tersenyum tipis, dan berkata, adik perempuan ini benar-benar membantu umat manusia memasuki alam tanpa batas. Bahkan jika dia memasuki alam ekstrim setengah langkah tanpa batas, apa yang dapat dilakukannya? Aku dapat menghancurkannya dengan satu gerakan. Yueming sangat percaya diri. Dia tidak terlalu peduli tentang Yuezi yang mengorbankan kemampuannya sendiri untuk membantu manusia memulai perjalanan kultivasinya, dia juga tidak ingin peduli. Karena semua yang dilakukan saudaranya masuk akal. Julian mengaktifkan 3. Terus dorong yang berikutnya. 1 dorongan lagi. Secara perlahan, Julian telah mengaktifkan 6 jalur, sebab dan akibat ditambah 5 jalur besar.
Untuk mengaktifkan keenam jalur tersebut secara bersamaan dan menekannya selama proses berlangsung, ini merupakan tantangan besar bagi Julian. Dia merasa sedikit kewalahan. Cobalah untuk menyerap energi langit dan bumi dengan hati-hati. Energi guntur adalah yang paling murni. Jika Anda dapat menyerapnya, maka seraplah. Jika tidak, maka lupakan saja. Yuezi terus mengingatkan. Julian juga terus melakukan apa yang diperintahkan. Cobalah untuk menyerapnya. Begitu dia menyerapnya, daunnya menjadi ganas, kekuatan di tubuhnya tampaknya akan meledak. Namun, dia memaksa dirinya untuk menyerapnya. Meskipun tidak banyak, dia tetap menyerap sebagian. Meskipun Yuezi telah kehilangan kultivasinya, dia masih bisa merasakan segalanya tentang Julian. Setelah merasakan bahwa Julian telah menyerap sebagian kekuatan kesengsaraan surgawi, dia tidak dapat menahan senyum. Dia sangat puas dengan Julian. Kamu harus ingat bahwa apapun situasinya, kamu tidak boleh menerobos alam, dan kamu tidak boleh melepaskan kekuatan untuk mengaktifkan Tao. Tunggu. Gunakan pikiranmu untuk menanggungnya, gunakan kemauanmu untuk menekannya, dan gunakan hatimu untuk menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi. Yuezi berbicara perlahan. Namun, kecepatan yang sampai ke telinga Julian adalah normal. Karena Julian berada di bawah banyak tekanan, kesadarannya menjadi sedikit kabur. Yuezi juga tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja jika mereka dapat melaluinya. Butuh waktu lama bagi makhluk lain untuk tumbuh dari puncak Dao ekstrim setengah langkah akhir ke alam tak terbatas. Periode waktu ini memakan waktu puluhan ribu zaman, atau bahkan lebih lama. Julian tidak punya waktu. Dia ingin Julian menyelesaikan perjalanan yang bisa ditempuh makhluk hidup lain dalam waktu yang sangat singkat, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Gunakan jalur itu lagi. Suara Yuezi terdengar lagi di telingaku. Julian mengaktifkan jalur lain. Melanjutkan. Jangan berhenti. Tekanlah, dan jangan biarkan ia menerobos. Jika kau tidak dapat menekannya, maka semuanya akan sia-sia. Begitu kau menerobos, bahkan jika kau diberi lebih banyak waktu, kau tidak akan dapat mengalahkan kakak, dan kau tidak akan dapat meninggalkan jalan Tianxing hidup-hidup. Kehendak yang tak terbatas. Pikiran tidak terkalahkan. Gunakan pikiranmu untuk merangsang Tao, gunakan kemauanmu untuk menekannya, dan gunakan hatimu untuk menyerapnya. Gunakan lagi. Waktu berlalu setiap detik. Bagi Julian, setiap menit adalah siksaan. Di bawah bimbingan Yuezi, ia terus berusaha mencari jalan baru. Sekarang, dia telah mengaktifkan semua hukum surga di saat yang sama, dan kekuatan jiwanya terkuras dengan sangat cepat. Dia harus mengalihkan perhatiannya untuk menyerap energi guna memulihkan kekuatan jiwa yang telah terkuras. Dia bisa mengaktifkan semua cara surga di saat yang bersamaan, dan hampir tidak bisa menekannya, tetapi sangat sulit untuk menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi untuk meningkatkan kekuatan Tao. Namun, betapapun sulitnya, dia perlahan menyerapnya. Setiap kali dia menyerap kekuatan, dia berjalan di jalur yang harus ditempuh makhluk lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Gabungkan untuk membentuk jalur kekacauan. Yuezi merasakan bahwa Julian benar-benar telah mencapai batasnya, dan dia ingin mendorong Julian lagi. Dia memerintahkan Julian untuk menggabungkan semua hukum langit dan membentuk kekacauan. Julian melakukan apa yang diperintahkan. Setelah kekacauan terbentuk, tekanannya tidak hilang, tetapi malah bertambah kuat. Karena kekacauan melampaui segalanya. Menekan kekacauan jauh lebih sulit daripada menekan semua hukum surga di saat yang bersamaan. Sungguh kekuatan kekacauan yang mengerikan. Merasakan kekuatan kacau yang dahsyat milik Julian, bahkan Yuezi pun tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Teruslah dorong, jangan berhenti, kamu harus menekannya, dan lakukan apapun yang kamu bisa untuk menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi. Julian berusaha sekuat tenaga untuk menekan dan menyerapnya. Guntur surgawi muncul di permukaan tubuhnya dan memasuki tubuhnya melalui pori-pori di seluruh tubuhnya. Itu disempurnakan dan diubah menjadi kekuatan yang kacau. Kekuatan kekacauannya juga meningkat. Semakin meningkat, semakin sulit baginya untuk menekannya. Dia berkeringat, bahkan ada tetesan darah mengalir di dahinya. Namun, ia mengandalkan tekadnya yang kuat untuk bertahan. Dalam pembentukan waktu berlalu setiap detik. Kekuatan kekacauan Julian perlahan meningkat. Lupa. Suara Yuezi terdengar lagi. Sekarang Anda harus melupakan cara memasuki alam tertinggi. Lupakan penafsiran Tao. Saat Anda melupakannya, Anda telah melangkah ke dalam ketidakterbatasan. Lupakan, bagaimana aku bisa lupa? Julian sedikit mengernyit. Dia ingin secara paksa memotong pemahamannya tentang alam tertinggi, tetapi gagal. Saya memintamu untuk melupakan, bukan memotong kultivasimu sendiri. Jika kamu memotong dirimu sendiri, kamu akan kehilangan wilayahmu. Jangan melakukan apapun, jangan memikirkan apapun, dan Anda akan melupakannya secara alami. Yuezi mengingatkan. Julian berada di bawah banyak tekanan. Namun pengingat Yuezi membuatnya perlahan rileks. Pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih, dan saat semakin jernih, ia merasa bahwa tekanan pada dirinya tidak begitu besar, dan tidak begitu sulit untuk menekan keadaan pikirannya. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya seperti hanya beberapa detik saja berlalu, tetapi rasanya seperti bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu.
Awan bencana masih ada di langit. Julian masih duduk bersila di udara. Auranya sangat kuat dan kekuatannya mengerikan. Kekuatan kacau balaunya masih meningkat perlahan. Pada saat ini, dia lupa. Aku lupa cara menerobos, aku lupa cara mencapai level ekstrim. Secara teori, kekuatannya tidak dapat ditingkatkan tanpa mencapai kondisi tertinggi, tetapi sekarang kekuatan kacau miliknya perlahan meningkat. Saya telah masuk, setengah langkah ke jalan menuju hakikat tak terbatas. Yuezi yang sedari tadi berdiri diam, tak kuasa menahan diri untuk duduk. Dia juga mengulurkan tangan untuk menyeka butiran keringat di dahinya. Dia benar-benar takut Julian tidak bisa bertahan. Namun dia sangat puas dengan kinerja Julian. Julian bertahan. Di dunia luar, hanya 3.000 tahun yang berlalu. Julian menghabiskan 3.000 tahun untuk menyelesaikan jalur kultivasi yang tidak dapat diselesaikan makhluk lain dalam 30.000 zaman. Bab 2178, Keputusasaan. Julian menahan napas, tubuhnya jatuh dari langit, berdiri tegak di tanah, dan berjalan menuju Yuezi. Dia menatap Yuezi yang wajahnya dipenuhi keringat. Dia sangat berterima kasih pada Yuezi. Jika bukan karena bimbingan Yuezi, dia tidak akan bisa memasuki negara Wuliang dalam waktu sesingkat itu. Nona Yuezi, terima kasih. Yuezi berdiri, dengan senyum penuh penghargaan di wajah cantiknya, dan berkata, kamu sangat kuat. Hanya 3.000 tahun telah berlalu di dunia luar, dan hanya dalam 3.000 tahun, kamu telah menyelesaikan perjalanan yang akan memakan waktu puluhan ribu zaman atau bahkan lebih lama bagi makhluk lain untuk menyelesaikannya. Bagaimana tingkat ke-8 alam dao bebas milikku ditambah setengah langkah menuju dao kekacauan tak terbatas dibandingkan dengan kakakmu? Bisakah aku mengalahkannya? Julian bertanya. Yuezi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu terlalu jauh. Bahkan dengan kekuatanmu saat ini, saudaraku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Aku tidak tahu seberapa kuat dia sekarang dibandingkan sebelumnya. Jika ini tidak dapat membunuh Raja Bulan Fajra, bukankah itu berarti dia tidak mempunyai kesempatan dalam batas waktu 30.000 tahun? Lalu apa yang harus kita lakukan? Wajah Julian sangat serius. Jika dia tidak bisa membunuh Raja Bulan Fajra, dia tidak akan bisa membunuh semua makhluk dalam ilusi ini. Jika dia tidak membunuh mereka semua, misinya tidak akan selesai, dan dia akan mati ketika waktunya habis. Yuezi berkata dengan lembut, jika kamu diberi cukup waktu, kamu pasti bisa mengalahkan atau bahkan membunuh kakak tertuaku, tetapi kamu tidak punya banyak waktu, dan sekarang aku tidak tahu bagaimana membantumu keluar dari alam rahasia. Bisakah kamu bicara dengan kakakmu dan meminta dia untuk tidak melawan sehingga aku bisa membunuhnya? Julian mulai memiliki niat jahat. Yuezi menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Kakak tertuaku tidak percaya apa yang kukatakan. Dia tidak percaya bahwa ini hanya ilusi. Dia pikir itu nyata. Jika kau melakukan ini, itu seperti memintanya untuk menyerahkan nyawanya. Kakak tertuaku tidak akan pernah setuju dengan itu. Julian duduk tak berdaya. Ini tidak berhasil, dan itu pun tidak berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, masih ada waktu. Yuezi menghiburnya, kamu sudah kelelahan secara fisik dan mental sejak memasuki Wuliang, jadi beristirahatlah sejenak. Kamu bebas bergerak di sekitar Gunung Yuelun. Jika kamu merasa bosan, kamu bisa turun gunung dan berjalan-jalan. Aku akan membicarakannya dengan saudaraku. Setelah mengatakan itu, Yuezi berdiri dan pergi. Raja Bulan, Yue Ming, telah memperhatikan setiap gerakan Julian. Kemampuan Julian untuk mencapai tahap setengah langkah tak terbatas dalam waktu sesingkat itu berada di luar imajinasinya. Dia tidak terkejut ketika Yuezi muncul di depannya. Saudara laki-laki. Dia memanggil dengan hormat. Saudari Yuezi, apakah ini sepadan? Sebagai manusia yang datang entah dari mana, kau harus melepaskan semua kultivasimu dan menghancurkan kemampuanmu sendiri sebagai seorang nabi. Yue Ming bertanya sambil mengerutkan kening. Yuezi berkata, ini sepadan, aku menyelamatkan seluruh suku Yuelun. Apa nasib klan kita? Yue Ming bertanya. Ia menghilang dalam semalam dan muncul kembali di suatu tempat di Chaos, di mana ia membeku dan tidak akan pernah muncul lagi di dunia sampai kehidupan Chaos Tiandao berakhir. Kata Yuezi. Saya tidak percaya. Yue Ming berkata dengan wajah tegas, aku ingin mengubah takdirku. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat mengubah takdir klanku. Meskipun kamu seorang nabi dan dapat melihat masa depan, selama kamu cukup kuat, kamu dapat mengubah masa depan. Apa yang disebut masa depan hanyalah gambaran yang diproyeksikan sesuai dengan lintasan saat ini, bukan masa depan yang sebenarnya. Karena diproyeksikan, ada peluang untuk mengubahnya. Yuezi sudah tahu tentang obsesi Yue Ming. Dia tidak ingin membujuknya lagi. Saudaraku, apakah kamu percaya bahwa apa yang kita alami sekarang adalah ilusi orang lain? Apakah kamu percaya bahwa sejak manusia ini muncul, kita telah diproyeksikan ke dalam ilusi pengalamannya? Yuezi menatapnya dan bertanya. Yue Ming juga menatap Yuezi. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Saudari Yuezi, aku tidak pernah meragukanmu. Aku percaya semua yang kau katakan. Kalau begitu, bisakah kau mengorbankan dirimu dan membiarkannya lewat? Dia mungkin harapan bagi masa depan klan kita. Ada ekspresi memohon di wajah cantik Yuezi.
Mustahil. Yue Ming langsung menolak. Karena jalan kebangkitan telah secara paksa memproyeksikan kita ke dalam ilusi pelatihan orang lain, maka semua ini adalah ujiannya. Jika dia gagal menyelesaikannya, dia akan mati. Aku tidak bisa mengorbankan diriku untuk membantunya. Kamu sangat lelah, pergilah dan beristirahatlah. Setelah meninggalkan sepatah kata, Yue Ming berbalik dan pergi. Yuezi menatap punggungnya yang pergi, dengan sedikit ekspresi tak berdaya. Saudaraku, kamu terlalu gigih. Jika kamu dapat melepaskan segalanya dan berlatih dengan tenang, mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk melampaui batas yang diketahui dan melangkah ke dalam kekacauan legendaris. Yuezi tahu bahwa kakak laki-lakinya tidak akan pernah setuju. Namun dia tetap mencobanya. Julian tinggal di halaman dan tidak keluar jalan-jalan. Karena dia sedang tidak ingin bergerak. Dia berpikir dan merenungkan bagaimana dia bisa melampaui wilayahnya untuk melawan dan membunuh Raja Bulan Fajra. Tidak lama kemudian, Yuezi kembali lagi. Julian berdiri tepat pada waktunya dan memanggil, Nona Yuezi. Yuezi datang, duduk di sampingnya, dan berkata dengan tak berdaya, aku pergi mencari kakak tertuaku dan memberitahunya, tetapi dia tidak setuju. Julian juga duduk perlahan dan bertanya, apa lagi yang bisa saya lakukan sekarang? Yuezi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, apapun yang kau lakukan, itu tidak ada gunanya. Bahkan jika kau tinggal di alam ini untuk waktu yang lama, dan kekuatanmu meningkat tanpa batas, dan kau menerobos ke Hengji Dao setelah menetap selamanya, kau tetap tidak sebanding dengan kakak. Perkataan Yuezi memberi banyak tekanan pada Julian. Dia merasa pasti ada jalan. Jika Anda tidak dapat melewatinya, maka pengalaman ini tidak ada artinya. Ini bukan pengalaman, tetapi meminta makhluk hidup untuk mati. Dia yakin bahwa ini bukanlah niat awal dari orang kuat yang menciptakan jalan menuju kebangkitan. Sekarang kamu bisa berlatih sendiri. Yuezi berdiri dan berkata, aku tidak bisa membantumu sekarang. Kau hanya bisa berlatih sendiri. Saat waktunya hampir habis, kau bisa pergi dan bertarung dengan kakak. Mungkin akan ada keajaiban. Keajaiban? Bagaimana mungkin ada keajaiban? Julian tampak tak berdaya. Sekarang dia sendiri tidak percaya diri. Yuezi berdiri dan berkata, sudah kubilang sebelumnya, keyakinan itu sangat menakutkan. Kalau keyakinanmu cukup kuat, mungkin kamu bisa membunuh kakak. Meski peluangnya kecil, bukan berarti itu mustahil. Setelah mengatakan itu, Yuezi berbalik dan pergi. Dia mengatakan ini karena dia tidak ingin mengecewakan Julian. Selama ada harapan di hatimu, keajaiban akan terjadi. Kata-katanya sekali lagi menyulut semangat juang Julian. Aku hanya tidak percaya kalau Raja Bulan Fajra benar-benar tak terkalahkan. Julian memiliki ekspresi penuh tekad di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah buku muncul di depannya. Inilah seni suci kekacauan. Ini adalah seni bela diri hebat yang diciptakan oleh Grandmaster Klan Chaos selama era pemakaman langit. Akan tetapi, sejak Grandmaster Klan Chaos menciptakannya, tidak ada makhluk Klan Chaos di masa depan yang mampu mempelajarinya, dan tidak ada makhluk Klan Chaos yang mampu memahami seni suci Chaos sepenuhnya. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan Julian sekarang adalah seni suci kekacauan. Mungkin setelah memahami seni suci kekacauan, itu akan memberinya secercah harapan. Dia membuka seni suci kekacauan. Seberkas cahaya tiba-tiba menyeruak dari dalam, dan seberkas cahaya itu menyingkapkan sederet karakter kuno yang misterius di depan mata. Bab 2179, Kekacauan 9 Suara. Ini bukan pertama kalinya Julian menyaksikan seni suci kekacauan. Dia pernah melihatnya sekali sebelumnya, tetapi tidak dapat memahaminya. Dia tidak dapat memahami kata-kata dalam Sutra Suci Kekacauan. Hanya saja, terakhir kali dia menyaksikan seni suci kekacauan, dia seperti memasuki kondisi aneh. Dalam keadaan ini, dia kebingungan, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan raganya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia mendengar suara misterius. Suaranya memekakkan telinga dan membuat jantungnya bergetar. Saat itu, ia menyebutnya suara alam semesta. Kata-kata dari Sutra Suci Kekacauan muncul di depannya dan dalam pandangannya. Ini adalah jenis tulisan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tampaknya tidak ada perubahan sama sekali, seolah-olah tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Julian ingin menggunakan sutra hati asli dan kemampuan khususnya untuk memecah prasasti ini menjadi teks paling sederhana dan primitif, tetapi ia menemukan bahwa prasasti ini tidak berubah. Jika prasasti ini tidak berubah, prasasti ini tidak dapat dipecah dan diubah menjadi teks paling sederhana dan primitif. Apa sih maksudnya ini? Julian melihat kata-kata yang muncul di depannya. Kalimat itu terlintas cepat dan terus melayang melewati matanya. Tak lama kemudian, seluruh prasasti Sutra Suci Kekacauan muncul di depan matanya. Dia menutup matanya. Teks khusus ini terus terlintas dalam pikiranku. Pada suatu saat, Yuezi muncul. Dia berdiri di kejauhan, menatap Julian yang tengah menyendiri, dan menatap Sutra Suci Kekacauan yang melayang di depannya. Dia dapat melihat cahaya yang terpancar dari Sutra Suci Kekacauan, tetapi dia tidak dapat melihat kata-kata yang dilihat Julian. Seni Suci Kekacauan. Yuezi menatap Julian dengan sedikit ekspresi terkejut di wajah cantiknya. Orang macam apa ini? Dia tidak hanya memahami sutra hati yang asli, dia juga mempraktikkan Myriad Daos of the Universe, mengolah chaos yang lengkap, dan mengolah chaos power yang lengkap.
Chaos Power ditambah Chaos Power, ini tidak sesederhana 1+1. Dia berdiri jauh dan tidak mengganggu Julian. Julian merenung cukup lama, namun tidak mengerti apapun. Bahkan suara misterius yang terdengar terakhir kali tidak muncul lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerah dalam perenungannya dan berhenti sementara. Sutra suci kekacauan yang melayang di depannya mendarat dan muncul di tangannya. Dia memegang seni suci kekacauan di tangannya, ekspresinya serius. Apa sebenarnya yang terekam dalam seni suci kekacauan primal? Apakah itu merekam kultivasi dao kekacauan primal, atau kultivasi kekuatan kekacauan? Jika demikian, maka aku telah mengolah dao kekacauan primal dan kekuatan kekacauan. Apakah itu berarti itu tidak berguna bagiku? Julian mulai ragu. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Julian bereaksi dan mendongak, lalu melihat seorang wanita cantik berjalan ke arahnya. Julian meliriknya dan langsung bertanya, "Nona Yuezi, apakah Anda tahu seni suci kekacauan?" Julian dan Yuezi belum saling kenal lama. Kultivasi Yuezi tidak terlalu luar biasa. Sebelum membantunya, dia hanyalah makhluk dari Hengji Dao, tetapi dia telah menunjukkan banyak kemampuan magis. Dia tampaknya maha tahu dan maha kuasa. Melihat kemunculannya, Julian bertanya secara naluriah. Yuezi duduk di samping, menatap Julian, dan berkata, "Seni suci Chaos diciptakan oleh leluhur Dao Chaos, leluhur klan Chaos, saat ia memasuki Dao Ekstrim Surgawi. Namun, seni suci Chaos yang ia ciptakan saat memasuki Dao Ekstrim Surgawi belum lengkap. Baru saat ia mencapai puncak Dao Ekstrim Surgawi, ia menyempurnakan seni suci Chaos. Saat itu, seni suci Chaos bersinar terang di surga dan seluruh alam. Era Yuezi hanya berjarak puluhan ribu zaman dari era pemakaman langit. Puluhan ribu zaman tidaklah terlalu lama, dan puluhan ribu zaman tidak akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sejarah. Banyak hal yang diketahui makhluk hidup di era ini. Apakah leluhur Chaos kuat?" Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa keterampilan uniknya, atau dengan kata lain, keterampilan sihir menakjubkan apa yang telah digunakannya. "Kuat, tentu saja." Yuezi berkata, leluhur Chaos adalah salah satu orang terkuat di era pemakaman langit. Prestasinya sangat tinggi. Mungkin tidak ada makhluk hidup di masa depan yang dapat melampauinya. Saya juga pernah mendengar tentang keterampilan unik yang ia tunjukkan. Mendengar ini, Julian menjadi tertarik dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa keterampilan uniknya? 9 suara kekacauan. 9 suara kekacauan. Julian tertegun dan bertanya, apa ini? Yuezi menjelaskan, saya belum pernah melihat 9 suara kekacauan. Saya hanya membacanya di beberapa buku milik klan saya. 9 suara kekacauan adalah keterampilan ajaib dan unik. Total ada 9 jenis suara. Munculnya satu suara saja sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Menurut catatan dalam buku-buku kuno klan saya, satu-satunya waktu leluhur Dao kekacauan menggunakan 9 suara adalah ketika ia melawan leluhur Dao Xiao Yao dari ras manusia. Yuezi tidak tahu banyak tentang 9 suara kekacauan. Dia hanya tahu bahwa itu adalah suara ajaib yang mengandung kekuatan aneh. 9 suara kekacauan. Julian mengerutkan kening. Dia ingat ketika dia pertama kali menonton seni suci kekacauan, dia memasuki kondisi aneh dan mendengar suara misterius. Mungkinkah 9 suara kekacauan terekam dalam seni suci kekacauan? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bisakah kau memahami seni suci kekacauan? Julian menyerahkan seni suci kekacauan di tangannya. Namun, Yuezi tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia berhenti sebentar dan berkata, aku tidak bisa menontonnya. Jika aku menonton seni suci kekacauan, itu akan menimbulkan sebab dan akibat yang besar. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan sanggup menanggungnya dan menyelesaikan sebab dan akibat ini. Julian tidak memaksanya dan mengambil kembali seni suci kekacauan. Yuezi tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Setelah beberapa lama, dia berkata, namun, ku dengar leluhur Chaos memperoleh pencerahan pada batu Chaos ajaib dan menciptakan seni suci Chaos. Jika kau bisa memperoleh pencerahan pada batu Chaos ini, kau mungkin bisa menciptakan kembali adegan leluhur Chaos yang memperoleh pencerahan pada Dao Surgawi. Ini pasti sangat membantumu. Ya, mengapa aku tidak mengingatnya? Julian tiba-tiba menyadari. Dia memperoleh batu kekacauan dari perpustakaan sutra klan kekacauan. Pikirannya bergerak, dan dia mengeluarkan batu kekacauan dari harta karun luar angkasa. Batu kekacauan muncul di depannya, tetapi Yuezi tidak terlalu terkejut. Tidak peduli harta apapun yang diambil manusia di depannya, dia tidak terlalu terkejut. Dia menatap batu kekacauan di depannya dan berkata, jika kamu dapat memasuki Dao Hengji tak terbatas dalam waktu yang terbatas, dan kemudian berkultivasi hingga 9 suara kekacauan, ditambah alam ke-8 Dao kebebasan, dikombinasikan dengan kebebasan besar kebebasan dan api milikmu, kamu seharusnya dapat bertarung dengan kakak tertuaku. Adapun siapa yang akan menang, itu tidak diketahui, itu seharusnya menjadi peluang 50-50. Hosh. Melalui kalimat ini, Julian juga memiliki penilaian kasar tentang kekuatan Raja Bulan Fajra, juga dikenal sebagai Yueming. Dia sekarang sudah setengah langkah memasuki alam tak terbatas. Jika dia ingin bertarung seri dengan Raja Bulan Fajra, dia harus memasuki alam tak terbatas yang abadi. Lebih jauh lagi, seseorang harus mengembangkan 9 suara kekacauan, mengembangkan kebebasan agung, dan terakhir menambahkan api.
Dia tidak dapat menyelesaikan memasuki jalan tak terbatas dalam waktu yang tersisa, apalagi berlatih 9 suara kekacauan, dan dia tidak memiliki kebebasan dan kemudahan. Kakak laki-lakimu, apakah Raja Bulan Fajra benar-benar sekuat itu? Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Namun, Yuezi hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia berdiri dan berkata, aku tidak akan mengganggumu dalam memahami seni suci kekacauan. Yuezi akan pergi dulu. Bab 2180, memahami 3 suara pertama. Julian tidak memikirkan masalah Raja Bulan Fajra untuk saat ini. Dia mulai berpikir tentang 9 suara kekacauan yang disebutkan Yuezi. Pikirkan kembali suara misterius yang Anda dengar saat pertama kali menonton The Secret Art of Chaos. Lalu dia duduk di batu kekacauan. Batu kekacauan itu sangat ajaib, dan saat duduk di atasnya, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan ajaib yang keluar dari dalam batu kekacauan itu, yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia duduk di batu kekacauan untuk menyaksikan sutra suci kekacauan. Kata-kata dari sutra suci kekacauan muncul di depan matanya. Dia memperhatikan kata-kata itu dengan saksama. Pada saat ini, kata-kata sutra suci kekacauan tampaknya merangsang batu kekacauan. Tiba-tiba, cahaya aneh muncul di batu kekacauan dan menyelimuti Julian. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Julian muncul di suatu ruang ajaib. Tidak ada apapun di sini, kecuali bayangan. Shadow sedang duduk bersila di atas batu, memperoleh pencerahan. Julian seolah-olah muncul di sini, dan pemandangan ini seakan muncul dalam benaknya. Pada saat ini, sebuah suara misterius muncul. Suara itu bergema di telinganya dan di bagian terdalam pikirannya. Julian tidak dapat mengungkapkan suara ini dengan kata-kata. Dia tidak tahu apa itu. Ia hanya merasakan suara itu tumpul dan panjang, seolah-olah sudah terdengar sejak zaman dahulu. Tak lama kemudian, suara pertama berakhir. Namun tidak lama kemudian, suara kedua terdengar. Suara kedua sangat jelas. Kedengarannya seperti ribuan bayi menangis, atau biksu tua yang tak terhitung jumlahnya melantunkan kitab suci. Suara ini dapat membuat makhluk hidup manapun merasa tidak nyaman. Bahkan Julian merasa sangat kesal dan malah menunjukkan tanda-tanda akan mengamuk setelah mendengarnya. Sebelum saya menyadarinya, suara kedua berakhir dan suara ketiga muncul tepat setelahnya. Suara ketiga tidak dapat diidentifikasi. Itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata atau dijelaskan secara tertulis. Hanya saja suaranya sangat keras, seperti suara teriakan aneh dari binatang buas yang tidak dikenal. Setelah suara ketiga berakhir, Julian merasakan tekanan yang sangat mengerikan menyebar, dan dia segera terbangun dari kondisi ini. Saat dia sadar kembali, dia masih duduk di batu kekacauan, tetapi dia berkeringat deras, dan pakaiannya basah oleh keringat. Suara yang misterius. Mungkinkah ini 9 suara kekacauan primal? Mungkinkah ini teknik rahasia kekuatan magis tak terkalahkan yang tercatat dalam seni kekacauan suci? Julian menatap seni suci kekacauan yang melayang di depan matanya. Saya hanya mendengar 3 suara. Apakah itu berarti bahwa dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya hanya dapat mendengar 3 suara? Dia merenungkan kata-kata dalam sutra suci kekacauan dan perlahan-lahan menenangkan pikirannya. Tanpa disadari, ia kembali memasuki kondisi ajaib. Bayangan yang sedang duduk bersila itu tiba-tiba berdiri. Dia mulai menulis dalam kehampaan. Sebuah teks misterius telah tertulis. Julian terkejut saat mengetahui kata-kata yang ditulisnya ternyata sama persis dengan kata-kata yang tercatat dalam sutra suci kekacauan. Dengan kata lain, bayangan ini adalah leluhur Tao dari kekacauan. Adegan ini adalah proses dia memasuki Dao ekstrim surgawi dan menciptakan atau memahami 9 suara kekacauan. Julian menatap kata-kata itu. Saat dia menatap kata-kata itu tampak mengalami perubahan ajaib. Perubahannya terasa canggung dan sulit dipahami, tetapi Julian masih belum bisa memahami sebagian isinya. Setelah bayangan itu menulis beberapa kata, Julian keluar dari keadaan ajaib ini lagi. Dia duduk bersila di batu kekacauan lagi, menatap kata-kata sutra suci kekacauan di depannya. Ini agak mirip dengan tulisan Chaos Clan, tetapi juga berbeda. Ini adalah teks yang ditulis oleh leluhur Chaos menggunakan kekuatan kekacauan. Itu adalah suara misterius yang direkam oleh leluhur Chaos yang dia pahami, yaitu 9 suara kekacauan. Julian berbicara dengan lembut. Lalu dia menutup matanya dan mulai memahami. Kata-kata misterius itu terus berkelebat dalam pikirannya, dan setiap kali terlintas, kata-katanya berubah sedikit. Julian juga perlahan mulai memahami. Setiap kata tampaknya mengandung pengucapan, yang secara bertahap dipahami Julian. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Julian tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke kejauhan dan mengaktifkan kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan yang dahsyat merasuki seluruh tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara. Suaranya tumpul, namun panjang dan bertahan lama. Begitu suara itu keluar, seluruh dunia mulai bergetar. Tampaknya langit dan bumi akan dihancurkan oleh suara misterius ini. Namun, area ini tampaknya dijaga oleh kekuatan misterius, dan suara yang dipancarkan Julian tidak dapat sepenuhnya menghancurkan area ini. Dia menutup mulutnya lalu membukanya lagi. Suara kedua muncul. Lalu datanglah suara ketiga. Julian berpikir sejenak dan akhirnya dapat mengeluarkan 3 suara. Dia bisa merasakan kekuatan ketiga suara ini.
Gunung Bulan. Aula Puncak Utama. Raja Bulan Fajra berdiri di luar aula utama, memandangi gunung suci di kejauhan. Dia melihat karakter gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di Gunung Yuelun dan tidak bisa menahan senyum. Dia berkata, seni suci primal chaos memang ajaib. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk mendengar 3 suara pertama dari 9 suara primal chaos yang legendaris. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita yang intelektual dan lembut. 9 suara kekacauan itu selalu berubah. Setiap suara melambangkan kekuatan tertinggi. Kombinasi suara yang berbeda mengandung kemampuan yang berbeda. Suara-suara itu dapat menghancurkan tubuh, jiwa, benda, dan segalanya. Sayangnya, tingkat kultivasinya terbatas, dan dia tidak dapat memahami ke-9 suara secara lengkap sekaligus. Wanita itu adalah Yuezi. Dia juga tidak menyangka Julian mampu memahami 3 suara dalam waktu sesingkat itu. Saudaraku, menurutmu siapa yang memiliki potensi lebih besar, kamu atau dia? Siapa yang lebih mungkin memasuki alam kekacauan yang legendaris, kamu atau dia? Yuezi bertanya pada pria di sampingnya. Raja Fajra Yuelun tidak berbicara. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Setelah beberapa lama, dia berkata, legenda hanyalah legenda. Para master teratas dari era pemakaman langit semuanya adalah jenius yang luar biasa, tetapi pencapaian mereka hanya berhenti di puncak dao ekstrim surgawi akhir. Meskipun anak ini memiliki potensi, dia masih memiliki jalan yang panjang. Ketika saatnya tiba ketika dia dapat menciptakan keterampilan unik yang tidak kalah dengan seni suci kekacauan, dia hampir tidak dapat menyamaiku. Dilihat dari situasi saat ini, dia masih jauh di belakangku. Meskipun Julian hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menempuh jalan yang telah lama dilaluinya, meskipun Julian memahami 3 nada pertama dari 9 nada kekacauan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, Raja Bulan Fajra masih memandang rendah padanya. Kecuali Julian dapat menciptakan 3 suara pertama dari 9 suara kekacauan dalam waktu sesingkat itu, dia akan mengakui bahwa Julian memiliki potensi yang lebih besar daripadanya. Namun, Julian tidak sedang menciptakan melainkan belajar. Belajar dan berkreasi adalah 2 hal berbeda, dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Saudaraku, apakah kamu tidak ingin terus hidup di masa depan yang tak berujung, dan bertarung dengannya? Aku rasa dalam sejarah masa depan, selain dia, mungkin tidak akan ada lawan lain yang bisa kamu lawan. Raja Bulan Fajra menyentuh kepala Yuezi dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, kenapa? Apakah kamu yakin bahwa aku akan mati dan tidak akan mampu hidup untuk melihat pemakaman langit agung? Bersambung.